Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan pendapatan maksimum yang diperoleh perusahaan penerbangan berdasarkan informasi pada soal ini. Pada soal ini kita misalkan X adalah banyak penumpang kelas utama dan Y adalah banyak penumpang kelas ekonomi. Karena di sini X dan Y-nya adalah banyak penumpang, berarti tidak mungkin negatif nilainya, yang mana bisa juga sama dengan 0, berarti bisa kita katakan X-nya lebih dari sama dengan 0, serta Y-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu dikatakan di sini untuk tempat duduknya pada pesawat terbang ini tidak lebih dari 100 orang untuk kelas utama dan ekonomi. Artinya, banyak penumpang pada kelas utama, kalau kita tambahkan dengan banyak penumpang pada kelas ekonomi, ini bisa saja kurang dari 100 orang ataupun sama dengan 100 orang, tetapi tidak mungkin melebihi 100 orang. Bisa kita tuliskan X ditambah Y ini kurang dari sama dengan 100. Lalu dikatakan juga untuk bagasinya, bagi penumpang kelas utama mendapatkan kapasitas bagasi 30 kg, sedangkan untuk kelas ekonomi mendapatkan kapasitas bagasi 20 kg. Berarti untuk total bagasi bisa kita peroleh berdasarkan banyak penumpang kelas utamanya, berarti adalah X, kita kalikan 30 kg, yang mana untuk satuan kilogramnya kita abaikan terlebih dahulu, jadi kita punya 30X, ditambah untuk yang kelas ekonomi banyak penumpangnya adalah Y, kita kalikan kapasitas bagasinya adalah 20, maka 20Y. Nah, karena kapasitas bagasi pesawatnya adalah 2.400 kg, berarti untuk totalnya ini tidak boleh melebihi 2.400 kg, tetapi boleh 2.400 kg atau kurang dari 2.400 kg. Maka bisa kita tuliskan di sini kurang dari sama dengan 2.400. Untuk kedua ruas bisa sama-sama kita bagi 10, maka kita peroleh 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan yang kita punya di sini, yang mana kita abaikan tanda pertidaksamaannya, kita ubah menjadi tanda sama dengan, maka kita peroleh ini adalah persamaan garis, dan ini juga adalah persamaan garis, kalau kita ganti tandanya dengan tanda sama dengan. Kita perlu menggambarkan untuk kedua garisnya ini, berarti kita akan menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y-nya masing-masing. Nah, kalau kita punya nilai X-nya adalah 0, maka kita akan peroleh untuk nilai Y-nya, di sini kita ganti X-nya dengan 0, maka Y-nya adalah 100. Jadi, di sini kita punya 0 dengan 100, lalu kalau di sini X-nya kita ganti 0, maka 2Y sama dengan 240. Berarti Y-nya kita akan punya 240 dibagi 2 adalah 120. Lalu misalkan Y-nya yang 0, maka kita akan peroleh di sini X-nya 100. Kalau misalkan di sini Y-nya 0, kita akan peroleh X-nya, berarti 3X sama dengan 240, yang mana X-nya kita peroleh berdasarkan 240 dibagi 3 adalah 80. Bisa kita tuliskan dalam koordinat titik, yang mana di pasangan berurutan ini, yang urutan pertama adalah nilai X-nya, dan urutan selanjutnya adalah nilai Y-nya. Yang mana ini merupakan titik potong pada sumbu Y, dan ini merupakan titik potong pada sumbu X. Selanjutnya kita cari untuk titik potong dua buah garisnya ini, bisa kita gunakan cara eliminasi. Kita pilih untuk mengeliminasi Y, berarti nilai atau bilangan di depan Y-nya ini harus sama, yang mana di sini bisa kita jadikan 2, maka pada persamaan ini kita kalikan dengan 2. Selanjutnya, di sini kita lakukan operasi pengurangan, berarti kita akan peroleh 2X dikurang 3X adalah min X, sama dengan 200 dikurang 240 adalah min 40. Untuk kedua ruas, sama-sama kita kalikan dengan min 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 40. Kita substitusikan X sama dengan 40, boleh ke salah satu dari persamaan ini, kita pilih saja yang X ditambah Y sama dengan 100, atau bisa kita tuliskan Y-nya sama dengan 100 dikurang X.
Maka Y sama dengan 100 dikurang 40, jadi sama dengan 60. Maka kita akan peroleh titik potongnya untuk kedua garis ini adalah 40,60. Bisa kita gambarkan untuk kedua garisnya pada bidang kartesius, yang mana kita ambil untuk bagian yang di kuadran pertama, sebab di sini untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya yang lebih dari sama dengan 0. Kita gambarkan kedua titiknya ini, yang mana lalu kita tarik garis yang menghubungkan kedua titiknya. Maka kita peroleh inilah gambar garis X ditambah Y sama dengan 100. Lalu kita gambarkan juga kedua titik ini. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya. Maka kita akan peroleh ini adalah garis untuk 3X ditambah 2Y sama dengan 240. Nah, ini adalah titik potong dari kedua garisnya, yang mana koordinatnya kita ketahui adalah 40,60. Sekarang kita kembalikan untuk tanda pertidaksamaannya, yang mana kita lakukan uji titik, kita ambil salah satu titik saja yang tidak pada kedua garisnya, yang mana bisa kita ambil paling gampangnya adalah titik 0,0. Untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 100 terlebih dahulu, di sini kita ganti X serta Y-nya sama-sama dengan 0, maka kita akan peroleh 0 ditambah 0, ini kurang dari sama dengan 100, yang mana 0 berarti kurang dari sama dengan 100, ini adalah pernyataan yang benar. Berarti, untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 100, ini memuat titik 0,0. Yang mana pada garisnya, sebenarnya daerahnya bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis, yang mana harus memuat titik 0,0 dan titik 0,0 ada di sini, yang mana di sebelah kiri dari garisnya, sehingga daerahnya di sebelah sini. Nah, karena di sini X lebih dari sama dengan 0, serta Y lebih dari sama dengan 0, kita arsir saja daerahnya untuk yang di daerah bagian sini saja. Berarti kita punya daerahnya seperti ini, yang mana selanjutnya kita lihat 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Kita juga akan peroleh kalau kita ganti X dan Y-nya sama-sama dengan 0, maka 0 kurang dari sama dengan 240 ini adalah pernyataan yang benar. Berarti untuk garis ini, daerahnya yang memuat 0,0 yaitu di sebelah sini. Jadi arsirannya untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, kita akan punya seperti ini, yang mana berarti untuk daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya secara keseluruhan, berarti harus dilalui baik yang arsiran berwarna kuning dan yang berwarna hijau secara bersama-sama. Nah, untuk yang di sini kuning saja, sedangkan di sini hijau saja, maka daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya adalah daerah yang ini. Selanjutnya, kita ambil titik-titik pojok pada DHP-nya, berarti kita punya titik ini, dan titik yang ini. Maka kita ambil keempat titik pojoknya ini, lalu kita kembali lihat pada soalnya. Kita diminta untuk menentukan pendapatan maksimum yang diperoleh perusahaan penerbangan, berarti kita hitung untuk harga tiketnya berdasarkan informasi ini bahwa untuk yang tiket kelas utama adalah 900.000 dan untuk yang kelas ekonomi adalah 600.000. Kembali kita ingat untuk permisalan X dan Y-nya, maka bisa kita tuliskan untuk pendapatannya dalam bentuk Fx, Y. Berarti ini sama dengan 900.000 X ditambah 600.000 Y. Kita hitung masing-masing untuk setiap titiknya dimulai dari 0,0, yang mana kita akan peroleh ini hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk 0,100, kita peroleh hasilnya adalah 60 juta. Untuk F80,0 kita peroleh hasilnya adalah 72 juta. Begitu pula untuk yang F40,60 kita peroleh hasilnya adalah 72 juta.
Nah, dari keempat nilai yang kita punya di sini, kalau kita bandingkan yang terbesar adalah 72 juta. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk pendapatan maksimum yang diperoleh perusahaan penerbangan tersebut dari penjualan tiketnya ini adalah 72 juta rupiah, yang mana ini sesuai dengan pilihan yang D. Demikian dan sampai jumpa di soal berikutnya.